Kalau dari pengertiannya, nah, kalau dari pengertiannya, badan usaha milik daerah atau disingkat BUMD. BUMD ini perusahaan daerah yang tujuannya secara khusus itu untuk memberikan kontribusi terhadap kegiatan pembangunan di daerah dan secara umum turut membangun perekonomian nasional. Nah, makanya tadi dibilang di tiap daerah ini memiliki perusahaan-perusahaan daerahnya masing-masing, di mana tujuannya untuk salah satunya itu untuk memaksimalkan potensi di daerah-daerah tersebut. Menurut pengertiannya, pengertian menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 62 tentang perusahaan daerah, semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang daerah, yang didirikan dengan peraturan daerah, dan merupakan badan hukum serta berkedudukan diperoleh dengan diberlakukannya peraturan daerah tersebut. Atau menurut Westra di tahun 2009, BUMD itu atau perusahaan daerah itu suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan membentuk pendapatan. Tetap ada sifatnya juga tetap mencari keuntungan, tapi tidak sebesar badan usaha milik swasta. Karena tetap ini digunakan untuk pengembangan daerah, untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Kenapa? Karena pemerintah pusat kan belum bisa memenuhi semua kebutuhan daerah di tiap daerah. Jadi tetap ada yang namanya badan usaha milik daerah yang harus dikembangkan. Ini landasan hukumnya banyak tentang BUMD ini. Ada juga tentang apa? Ini tentang pemerintahan daerah itu sendiri apa. Jadi ini semua diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah atau Perda. Nah, BUMD ini dipimpin oleh siapa? Kalau kemarin kan BUMS atau badan usaha milik swasta itu kan dipimpin oleh atau posisi tertinggi itu oleh rapat umum pemegang saham. Kalau badan usaha milik nasional BUMN itu oleh menteri kan, ada menterinya makanya, terus ada dewan direksi, ada komisarisnya. Nah, kalau badan usaha milik daerah sama dipimpin juga oleh direksi, yang dibentuk oleh kepala daerah. Nah, kepala daerah ini kalau misalkan provinsi berarti kepala daerahnya gubernur. Kalau dia kota berarti pemimpin daerahnya wali kota. Kalau dia di kabupaten, pemimpin daerahnya berarti bupati. Nah, ini dibentuk dewan direksinya oleh si kepala daerah. Didirikan berdasarkan perda atau peraturan daerah nih, pemerintah daerah ada perdanya, ini Pemda atau pemerintah daerah disingkat juga di Pemda. Terus juga modalnya itu memang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah. Seperti BUMN modalnya 51% dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisanya itu bisa dimiliki oleh masyarakat kalau dia berbentuk saham atau PT. Tapi kalau misalkan tidak, dia semuanya dimiliki modalnya oleh pemerintah daerah. Alasan-alasan atau misalkan latar belakangnya lah ya, atau ciri-cirinya dari BUMD ini, Badan Usaha Milik Daerah, itu biasanya tadi modalnya itu dipisahkan dari kekayaan daerah. Nah, modalnya bisa dalam bentuk saham, saham prioritas atau saham biasa. Lalu BUMD juga berorientasi mencari keuntungan. Karena untuk pengembangan potensi daerahnya juga. Jadi memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah tersebut digunakan untuk sebagian untuk kesejahteraan masyarakat, tapi sebagian lagi untuk tetap mencari keuntungan. Nah, direksi BUMD tadi itu kan diangkat oleh kepala daerah. Nah, diberhentikan juga oleh si kepala daerah juga.
Tujuannya, untuk tujuan dari badan usaha milik daerah ini, yang pertama itu sebagai pemberi sumbangsi atau memberikan sumbangsi kepada perekonomian nasional dan penerimaan kas daerah. Lalu yang kedua tujuannya sebagai sumber keuangan daerah, di mana BUMD mengejar dan mencari keuntungan. Lalu untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, berarti untuk sama nih melayani kepentingan umum, melayani masyarakat di berbagai sektor dan industri. Lalu perintis kegiatan-kegiatan usaha. Nah, ada kegiatan-kegiatan usaha yang bisa dirintis atau dimulai dari sumber daya yang ada di daerah tersebut. Itu bisa dilakukan oleh BUMD. Lalu juga memberikan bantuan dan perlindungan kepada usaha kecil atau UKM-UKM. Nah, ini biasanya UKM-UKM itu ya perusahaan-perusahaan perorangan yang ada di daerah atau perusahaan-perusahaan kecil, itu biasanya dibina atau di bawah pengawasan BUMD juga, supaya mereka juga dapat memfasilitasi produk yang dihasilkan itu bisa mereka jual, bisa dibantu dijual dan sebagainya. Itu tujuannya. Ya. Contohnya mungkin kita ada pernah dengar Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Bank Pembangunan Daerah atau bank yang memang dia ada di tiap daerah. Contohnya kalau di perbankan itu Bank Lampung. Nah, berarti itu di Provinsi Lampung tuh. Itu badan usaha milik daerah tuh, BUMD. Lampung, Bank Lampung. Kalau di Jawa Barat, Bank Jabar. Di Jakarta, Bank DKI. Di Palembang, Bank Sumatera Selatan. Di Aceh, Bank Aceh. Di Papua, Bank Papua. Nah, itu salah satunya di sektor perbankan atau di bank. Itu di tiap daerah ada BUMD-nya, badan usaha milik daerahnya. Selain itu ada perusahaan daerah air minum atau yang biasa kita dengar istilah itu PDAM, atau orang dulu mah bilangnya air ledeng. Nah, tapi nggak tahu sekarang masih di rumah kalian masih pakai nggak? Kayaknya udah jarang kan, sekarang kayaknya udah pada pakai air sumur kan. Tapi dulu itu ada tuh PDAM. Jadi untuk kebutuhan air bersih di tiap rumah, nah itu ada penyedianya di tiap daerah, yaitu perusahaan daerah air minum tadi, PDAM. Nah itu dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, sama tadi ada beberapa contohnya. Nah, coba kita lihat lagi contohnya apalagi selain bank daerah sama PDAM. BUMD, perusahaan BUMD, contoh BUMD. Kita lihat dulu. BUMD. BUMN. Nih, badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah atau disingkat juga PD. Singkat PD sama aja. Nih. Lihat, badan usaha yang dikelola pemerintah daerah, perusahaan air minum, PDAM, pasar. Nah, pasar nih. Pasar juga termasuk, ternyata itu dikelola oleh BUMD. Dikelola pemerintah daerah, ada contohnya Pasar Jaya, Jakarta. Pasar, berarti pasar-pasar yang ada di sekitar kita nih. Nah, itu termasuk badan usaha yang dikelola oleh pemerintah daerah. Bank daerah tadi contohnya udah disebut ya, Bank Jateng, Bank Jabar, Bank DKI, Bank Jatim, dan sebagainya. Nah, ada juga satu lagi itu perusahaan ini apa? Penjagalan itu hewan bukan hewan kurban, apa sih namanya?
Penjagalan itu potong hewan. Nah, perusahaan potong hewan itu apa ya singkatannya? Pemotongan hewan. Nah, itu juga BUMD tuh. Pemotongan hewan untuk kebutuhan daging, ayam, sapi, perusahaan daging. Nah, ini ya daging potong lah. Itu ya istilahnya itu pemotongan hewan atau penjagalan lah istilahnya. Penjagalan tuh kalau kamu pernah dengar. Nah, itu sama tuh, itu dimiliki oleh pemerintah daerah, badan usaha milik daerah. Nah, bentuk-bentuknya banyak memang. Bentuk-bentuk dari BUMD ini banyak. Yang pertama itu ada namanya perseroan terbatas atau PT. Kita udah belajar PT ya, atau persero. Di mana modalnya tadi juga ada tuh berbentuk saham. Ya, tapi 51% tetap dimiliki oleh pemerintah daerah. Ada juga badan pengelola bentuk-bentuknya ini ya. Ada juga perusahaan X GBV. Jadi kita lihat nih. Ada juga perusahaan X pemerintah pusat. Nah, ini bentuk-bentuknya banyak. Nah, kalau perusahaan X GBV itu adalah perusahaan-perusahaan yang sebelumnya diselenggarakan oleh bagian atau instansi atau dinas pemerintahan kota yang bersangkutan. Nah, beberapa perusahaan X GBV ini menjadi perusahaan daerah, sementara sebagian lainnya menjadi dinas-dinas daerah. Bahkan ada yang dihapuskan karena tidak dapat memenuhi fungsinya dengan baik dalam melayani masyarakat. Tujuan usahanya untuk memenuhi public service, melayani kepentingan umum, public utility, bukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Contohnya apa? PDAM tadi tuh, perusahaan daerah air minum. Terus pasar nih. X itu artinya mantan atau bekas atau sebelumnya apa tuh? Contohnya ini bagian dari perusahaan jawatan nih, Perjan dulunya nih dijadiin PD, perusahaan daerah. Tadinya perusahaan jawatan dijadiin perusahaan daerah. Ini contohnya nih. Dulu ini kalau di Jakarta ini Bank Pembangunan Daerah sekarang ditetapkan sebagai PT Bank DKI. Nah, ini ada perusahaan-perusahaan yang sebelumnya diselenggarakan oleh instansi atau bagian atau dinas pemerintah kota yang bersangkutan, sekarang diubah jadi itu pemerintah daerah, jadi badan usaha milik daerah. Ada lagi bentuknya X pemerintah pusat. Ini tadinya dikelola oleh pemerintah pusat atau BUMN. Nah, ini apa sih istilahnya, diserahkan ya, diserahkan ke pemerintah daerah. Ya, ada yang telah dibubarkan, ada yang udah dijual, ada yang dikembalikan kepada pemilik semula, dan segala macamnya. Jadi contohnya ini sifatnya bersifat komersil, bertujuan mencari keuntungan. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang memang ex pemerintah pusat, yang tadi dikelola pemerintah pusat sekarang oleh pemerintah daerah, itu diawasi di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal. Di tiap daerah ada nih, kalau ini kan DKI Jakarta contohnya. Nah, ada tuh di tiap daerah pun ada. Contohnya ya ini, ada tadinya PT Alkan Indonesia dengan Kanada nih. Sekarang menjadi PT Alumindo Perkasa Indonesia dan sudah menjadi perusahaan publik melalui IPO. Nah, ini tadinya punya pusat, sekarang dikelola oleh daerah. Malah ini menjadi perusahaan atau swasta asing dan nasional nih. Ada tuh memang beberapa perusahaan-perusahaan yang tadinya dari sifatnya dari pusat, sekarang dikelola oleh daerah, terus dikembangkan lagi jadi PT, jadi lebih berkembang, lebih maju. Tapi tetap ini intinya untuk mendapatkan keuntungan. Kalau badan pengelola ini biasanya dibentuk oleh Pemda, ya, menangani atau mengemban tugas khusus dari pemerintah daerah, melaksanakan kegiatan usaha yang tidak atau belum dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat atau swasta. Contohnya nih,
badan pengelola parkir, badan pengelola terminal nih, terminal angkutan. Nah, itu ternyata dikelola oleh pemerintah daerah dan itu termasuk BUMD. Sidang, balai sidang, balai sidang, kebun binatang. Nah, itu. Kalau di Lampung ada kebun binatang nggak sih? Nggak ada kan? Di Bandar Lampung nggak ada kebun binatang kan? Nah, kalau kebun binatang, nah itu dikelola oleh BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Terus juga kalau kamu pakai kendaraan bermotor, itu kan ada baut-bautnya tuh, ada bahan pembuatnya tuh, plat nomornya kan nggak sembarangan kita bikin. Kalau kamu sembarangan bikin, ketahuan ditangkap polisi nanti, ditilang. Nah, itu ada yang bikinnya tuh, ada badan pengelolanya. Ada juga badan pengelola-pengelola yang memang berhubungan dengan investasi atau penyertaan modal. Ada juga tuh. Wisma atlet. Tapi kalau Wisma Atlet itu biasanya dia dari pemerintah pusat tuh. Cuma karena mungkin posisinya kayak ini kan di Jakarta tuh, Wisma Atlet ada di Jakarta, ya berarti itu biasanya nanti penanggung jawabnya itu di daerah. Ada juga banyak tuh sungai-sungai atau misalkan danau sih namanya apa ya, danau lah ya kalau ada pengelolaan danau di situ, sungai atau danau yang bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Nah, itu dikelola oleh BUMD, Badan Pengelola di Daerah. Waduk, gitu. Kalau di Jakarta ini kan ada Sunter tuh, ada waduk fluid, ada apalagi lah gitu. Termasuk ada yayasan-yayasan seperti yang mengelola pameran seni, PRJ tuh, mungkin kamu pernah dengar Pekan Raya Jakarta. Nah, itu dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah melalui badan pengelolanya. Kalau di Lampung ini ada apa biasanya? Lampung Fair ya, Lampung Fair. Nah, itu juga dikelola oleh BUMD. Itu badan pengelola. Ada lagi bentuknya PT. Ya, sama ini seperti di perusahaan swasta atau di BUMN. Perusahaan milik daerah juga ya berbentuk PT ada. Tadi juga contohnya ada kan. Intinya dibentuk dalam rangka menggali sumber keuangan dan meningkatkan usaha pembangunan daerah dan mengikutsertakan modal swasta dalam pembentukannya. Banyak PT-PT yang dibentuk. Intinya itu untuk mendapatkan keuntungan dan untuk mengembangkan potensi di daerah tersebut. Ini ada ternyata PT, kalau Jakarta ini PT Pembangunan Jaya Ancol. Nah, kalau kamu pernah ke Ancol, ke Dufan, nah itu ternyata itu perusahaan daerah dikelola, ya dibentuk. Nah, namun modalnya ada yang sebagian dijual ke pihak swasta untuk pengelolaannya. Jadi lebih berkembang kan, lebih maju. Di bidang asuransi ada, di bidang hiburan ada. Nah, semuanya ada nih, bidang makanan pun ada. Nah, itu bentuk dari BUMD. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Nah, ada kelemahan, ada kelebihan. Sama seperti BUMN, BUMS, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah juga sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tadi sebenarnya udah sempat termention juga di situ. Dia menguasai sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kayak contoh misalkan tadi PDAM tuh, perusahaan daerah air minum, ya penyediaan air bersih lah istilahnya itu kan untuk masyarakat. Terus juga tadi badan pengelolaan, itu juga istilahnya untuk kehidupan rakyat banyak lah intinya kan. Terus ada juga BUMD ini dapat jaminan dan dukungan dari negara. Jadi ada dana dari pemerintah pusat yang dikhususkan untuk daerah. Jadi nanti di APBN itu ada dana-dana yang memang itu dikhususkan untuk pemerintah daerah. Jadi istilahnya dapat jaminan, dapat dukungan dari pemerintah pusat. Kenapa? Karena tetap tiap daerah harus mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Modalnya juga sudah pasti dapat dari negara.
Ya selain dari daerah itu sendiri karena disupport dan didukung oleh negara, jadi ada modalnya juga yang berasal dari negara juga. Lalu kelangsungan hidup perusahaannya itu terjamin. Ya iyalah kan disupport oleh negara juga sebetulnya, disupport oleh pemerintah daerah itu juga iya, disupport sama negara juga iya. Nah, jadi sebetulnya kalau dari sisi kesehatan perusahaan harusnya dia bisa stabil. Dari sisi kesehatan keuangan perusahaannya harusnya dia harus stabil. Tapi ada kelemahannya juga. Selain kelebihan, ada kelemahannya di mana pengelolaan faktor produksinya tidak efisien. Nah, ini sama seperti BUMN karena pengelolaannya ini tidak profesional, kurang apa ya? Kurang efisien lah, kayak tidak seperti perusahaan swasta. Jadi kayak namanya perusahaan pemerintah daerah atau BUMN itu biasanya pengelolaannya sama tuh kayak begitu, nggak maju, kurang kurang apa ya? Kurang profesional lah. Terus manajemennya juga ya sama, kinerjanya itu kurang maksimal. Terus biasanya juga akan terjadi monopoli di beberapa sektor atau penguasaan ya secara satu pihak lah, sepihak oleh si BUMD ini. Nah ini nggak boleh sebenarnya, kan monopoli tidak boleh, kecuali memang sektor-sektor yang penting, misalkan kayak PDAM, perusahaan daerah air minum, ya itu kan memang harus dikuasai daerah. Kalau nggak mah kamu kasih ke swasta rugi kan, lebih baik dikelola oleh daerah. Tapi ya ada beberapa yang memang dimonopoli akhirnya oleh si BUMN. Di perusahaannya tidak boleh, tapi ya pengelolanya tidak maksimal, manajemen yang tidak maksimal, ya hasil produksinya pun tidak maksimal. Itu. Terus banyak peraturan-peraturan. Karena tadi dibentuk oleh kepala daerah, ya ada dewan direksinya. Jadi kalau ngambil keputusan itu sama seperti BUMN, terlalu banyak peraturan, terlalu berbelit-belit, terlalu banyak birokrasi, istilahnya gitu. Nah, terus kerugiannya lagi ini karena tadi pengelolaan dari sisi manajemen perusahaannya kurang bagus, dari sisi sumber daya manusianya pun kurang, akhirnya kinerja perusahaannya pun tidak maksimal, labanya juga tidak maksimal, bahkan cenderung rugi. Seringnya rugi. Tapi kan tadi kalau rugi pun ya adalah toh masih disupport juga oleh pemerintah pusat, masih juga disupport oleh pemerintah daerah. Nah, jadi ya itu sebetulnya kelemahannya itu karena utamanya karena pengelolaan yang tidak maksimal, akhirnya membuat si perusahaan ini ya keuntungannya pun tidak maksimal. Padahal di sisi lain tadi memang kan ada yang memang dia melayani kepentingan umum, kepentingan publik, tapi di sisi lain juga yang berbentuk PT kan perusahaan terbatas, dia ada juga yang mencari keuntungan. Harusnya kan bisa lebih maksimal ketika tujuannya udah cari untung, apalagi dia bisa memonopoli satu faktor produksi gitu di daerah tersebut. Contoh misalkan nih di Lampung. Lampung ini kan terkenal dengan kopi. Harusnya logikanya itu kan kalau misalkan si BUMD-nya mau memonopoli si komoditi kopi ini, harusnya kan jadi Lampung ini harusnya maju kan, harusnya berkembang. Tapi kok kayaknya gini-gini aja ya, daerahnya kok kayaknya gini-gini aja. Nah itu buktinya yang bisa kita lihat. Atau misalkan Lampung ini dari kekayaan alamnya itu banyak yang mengakui kalau laut-laut atau pantai-pantai di Lampung ini itu nggak beda jauh sama di Bali. Tapi kenapa orang lebih senang ke Bali? Kenapa orang lebih senang liburannya ke daerah sana lah, daerah timur sana untuk pantai? Padahal di Lampung ini bagus. Orang saya juga pernah datengin lah istilahnya, karena saya merantau dari Jawa Barat, saya pertama ke Lampung, ya saya yang tahunya lautnya bagus. Ya saya jabanin lah, datengin semua laut-laut yang ada di Lampung, dari mulai yang terdekat sampai yang terjauh, saya udah cobain, saya udah coba datengin, dan memang bagus. Tapi karena pengelolaan tadi tuh, pengelolaan oleh daerahnya itu tidak maksimal,
Jadi ya jelek gitu, jadi kayak males lah mau datang lagi juga gitu, jalannya jelek juga, terus fasilitas di sananya juga ada. Saya pernah ke apa sih namanya itu ya, Tanjung Setia ya namanya, yang lihat lumba-lumba itu Tanjung Setia. Ya masa di pantainya nggak ada kamar mandi, kalau saya sakit perut gimana? Itu kan ya untuk hal-hal seperti itu aja nggak ada, jadi kan bikin orang juga nggak nyaman. Mau contohnya lagi, saya pernah lagi ke Krui, nggak tahu sekarang masih sama ya. Dulu itu tahun saya 2014 saya ke Krui itu, setahun saya di sini. Masa di Krui itu jam 9 malam itu listrik udah mati semua, gelap, nggak ada sinyal, nggak ada listrik, ya bingung lah. Itu tempat wisata loh padahal, tapi jam 9 malam udah nggak ada lampu, gelap-gelapan. Orang kan biasanya kalau di pantai di mana, di Bali, di daerah lain kan jam 9 itu masih ramai, pinggir pantai, apalagi ada yang banyak restoran, banyak segala macam sampai tengah malam, bahkan ada yang sampai pagi, ada banyak hiburan. Nah di situ jam 9 malam udah gelap, udah nggak ada listrik, nggak dapat sinyal. Nah itu yang akhirnya kan membuat jadi males lah mau kesana lagi gitu kan. Padahal bagus, banyak bule-bule malah waktu yang ke Tanjung Setia itu banyak bule loh di situ padahal. Nah itu karena pengelolaan. Nah tapi ya di kurang lebihnya tadi ya tetaplah, karena pemerintah juga mendirikan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, juga kan pasti ada butuh peranannya, butuh apa ya, ada hal-hal yang ingin diharapkan, ada yang apa ya, pemerintah juga pengennya lebih itu tuh tujuan utamanya mengembangkan potensi di daerahnya masing-masing. Sebagai salah satu sebetulnya ya peran BUMN ini kan sebagai pelaku ekonomi salah satunya, sebagai badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik asing, ada juga koperasi. Nah, badan usaha milik daerah ini sebenarnya termasuk di dalamnya sebagai pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional. Artinya ini juga mempengaruhi perekonomian secara nasional, secara keseluruhan. Lalu juga itu BUMD itu sendiri juga sama diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 2 dan 3, di mana dia membantu memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya perannya sama kayak BUMN lah. Cuman ini lebih fokus di tiap daerah. Terus juga sebagai mitra atau kegiatan usaha dengan badan usaha swasta dan koperasi dengan semangat kebersamaan. Lalu juga peranan itu mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh swasta, tapi ya harus dikuasai oleh daerah, oleh pemerintah, tapi ya harus dikelola dengan baik. Lalu melakukan kegiatan produksi dan distribusi sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak supaya tidak terjadi ketidakadilan. Makanya kalau ada misalkan ya ada perusahaan atau misalkan kayak contohnya tiap hari kita lihat kereta lah yang ngangkut batu bara ya dari masih Bukit Asam, harusnya ya seharusnya masyarakat sekitar tempat penambangannya itu harusnya itu masyarakat di situ masyarakatnya yang sejahtera lah, toh orang dia ngeruk kekayaan alam di situ, yang masa yang tinggal di situ hidupnya nggak sejahtera, kan aneh kan. Harusnya ketika itu diolah, dikuasai oleh daerah, ya harusnya daerah itu maju. Jadi hasil produksinya bisa dinikmati oleh daerah tersebut. Ya, ini kan pernah terjadi berita nih mungkin nggak tahu di tiap daerah ada nggak, tapi yang pernah masuk berita itu ramai itu di Papua, yang PT Freeport itu perusahaan tambang emas, ya nggak cuma emas, ternyata di situ ada tembaga, ada perak, tapi masyarakatnya miskin, sekitar situnya masyarakatnya miskin. Nah itu kan dipertanyakan lah, keuntungannya kemana? Itu kan istilahnya sumber faktor produksi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Harusnya daerah tersebut jadi kaya dong. Orang dia ngeruk daerah situ. Tapi ternyata kenyataannya
malah masyarakat sekitar penambangnya situ ya miskin gitu, nggak layak hidupnya. Nah, itu dipertanyakan. Lalu karena melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan melakukan penjualan, istilahnya memproduksi barang dan jasa, itu sebagai penghasil kas negara. Lalu membuka kesempatan kerja ya, untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan per kapita atau ya taraf hidup masyarakat sekitar situ lah ya. Lalu labanya itu bisa dilakukan untuk pembinaan usaha kecil atau untuk operasi di daerah tersebut juga. Nah, itu peran BUMD. Jadi banyak nih memang kegiatan usahanya dari nggak cuma badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah juga banyak. Apalagi daerah Indonesia ini kan terbagi menjadi berapa provinsi ya? 34 kan? 34 provinsi. Atau ada penambahan nggak sih? Coba kita lihat berapa? 34 kayaknya. Indonesia. Provinsinya ada 34. Tuh. Bener tuh, bener. Semenjak tahun 2012, jumlah provinsi di Indonesia bertambah menjadi 34 provinsi. Tuh bayangin tuh, dari 34 daerah itu, 34 provinsi, memiliki sumber daya alam, sumber daya atau faktor-faktor produksi yang bisa dimanfaatkan. Dan tiap daerah itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Kayak di Lampung contoh nih, pisang. Ada juga selain pisang, komoditinya tadi kopi. Selain kopi ternyata coklat. Ada juga dulu itu apa? Apa sih namanya yang suka ada di atas kue nastar itu? Cengkeh. Nah, cengkeh. Itu baru di Lampung doang nih. Belum di tempat yang lain. Tempat yang lain mungkin ada beras, ada lagi teh, ada lagi banyak banget kan tuh sebenarnya. Nah, bayangkanlah kalau itu dikelola dengan baik, dikelola dengan maksimal oleh pemerintah daerah di tiap-tiap daerah ini, harusnya tiap daerah itu harusnya ya logikanya itu udah nggak ada orang miskin Indonesia ini, orang kaya semua. Semuanya kaya, harusnya bisa dikelola, bisa diolah dengan baik. Nah, jadi harusnya, ya cuman karena tadi ada kelemahannya ketika dikelola oleh negara dan BUMD, karena pengelolaannya kurang profesional, ya jadi nggak maksimal. Belum lagi dikorupsi, belum lagi ada kecurangan, duitnya diambil. Nah, itulah yang mengakibatkan nggak maju-maju jadinya. Tapi ya tetap walaupun begitu kan tetap istilahnya itu memberikan sumbangsih tadi lah, sumbangsih kepada perekonomian nasional yang sangat besar. Dan kamu bayangin aja kayak tadi ya, kita tiap hari ngelihat itu si kereta api ngangkut batu bara. Itu saya pernah iseng tuh, waktu kena rel kereta api, saya hitung tuh ada berapa gerbong. Saya ngitung tuh, waktu itu pernah nyampe ada sekitar 59 gerbong ngangkut batu bara. Itu sekali ngangkut tuh anggap 59 gerbong. Anggaplah satu gerbong itu berapa ribu kilo, berapa ton. Itu ngangkut sehari bisa berkali-kali kan. Dan itu udah dari tahun berapa sampai hari ini kok nggak habis-habis. Berarti Indonesia ini potensi daerah kaya banget. Apalagi ini di Bukit Asam itu ada di Provinsi Lampung. Harusnya istilahnya kita ngolah batu bara, kita ekspor, kita olah, dapat duitnya harusnya banyak dong logikanya. Nah, itu jadi pertanyaan. Nah, makanya kalau menurut saya, kan kemarin rame tuh ada demo-demo ya mahasiswa ya. Saya sih agak kurang setuju dengan demo-demo mahasiswa. Lebih baik ya
Malah ada di Jakarta itu anak STM tuh, anak SMA ngikut-ngikut demo. Kalau kamu nonton berita kemarin, kalau menurut saya sih saya agak kurang setuju dengan demo-demo mahasiswa dan pelajar gitu. Udah lebih baik kalian itu mahasiswa atau pelajar udah belajar yang benar gitu. Belajar yang benar, kamu tahu, kamu paham nih kayak gini. Oh, harusnya saya tinggal di Lampung nih. Berarti saya harus belajar gimana caranya nanti saya menemukan misalkan atau bisa mengelola sumber daya Lampung ini untuk kekayaan Lampung sendiri. Harusnya gitu mikirnya jauh tuh, belajar yang rajin, menemukan inovasi apa gitu untuk mengembangkan daerahnya. Nah, harusnya kayak gitu. Jangan cuma demo-demo doang gitu, cuma demi mungkin dibayar berapa juga nggak seberapa, ninggalin kelas, malah ada yang akhirnya ditangkap polisi. Kan sia-sia jadinya kuliah kan. Makanya udah mending belajar yang bener. Kamu udah belajar ekonomi, kedepannya kamu maksimalkan potensi daerah tempat kita tinggal ini. Itu badan usaha milik daerah. Nah, ada lagi. Berikutnya badan usaha asing. Nah, kalau badan usaha asing sudah jelas. Berarti modalnya kalau badan usaha asing itu bisa berbentuk badan usaha atau perusahaan yang modalnya itu dimiliki oleh asing sepenuhnya. Atau ini sifatnya juga penanaman modal atau investasi. Menanam modal, jadi modal dari asing, dia menanamkan modalnya di Indonesia, nah itu termasuk ke badan usaha asing. Jadi untuk penanaman modal atau misalkan ya itulah dari luar negeri, misalkan nih ada perusahaan apa pengen menanamkan modal di Indonesia atau menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, boleh. Tapi dengan beberapa ketentuan yang ada. Nah, contoh badan usaha asing yang ada di Indonesia. Asing yang ada di Indonesia. Kita lihat, ada berapa banyak? Banyak banget lah. Top 10 nih. Kalau di beritanya ada 10 perusahaan asing di Indonesia. Siapa tahu kalian pernah mendengar perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Sepuluh perusahaan asing di Indonesia. Ekonomi nasional sangatlah dinamis. Banyak di antara bisnis-bisnis yang merupakan perusahaan domestik dan diatur negara. Berikut Cek Indo mendata 10 besar perusahaan asing yang ada di Indonesia. Daftar berikut ini tidak menunjukkan ranking tiap perusahaan, tapi ini bentuknya saja. Yang pertama ada Unilever ternyata. Ternyata Unilever ini kemarin kan termasuk sebetulnya ke badan usaha milik swasta. Nah, berarti ini swastanya swasta asing. Atau India menginvestasikan juga sebagian modalnya di Indonesia bisa juga. Unilever merupakan merek perusahaan dari Belanda nih, ternyata. Yang telah hadir lebih dari 100 negara, nggak cuma di Indonesia. Berdiri tahun 1930, kapitalisasi pasar sebesar gede tuh. Merek ini mulai berdiri di Indonesia tahun 1933 dan memiliki sekitar 6.000 pekerja. Nah, ternyata Unilever ini badan usaha asing yang menanamkan modalnya di Indonesia dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Termasuk di dalamnya ya badan usaha milik swasta kan, karena modalnya dimiliki oleh swasta. Nah, swastanya swasta asing. Ada lagi HM Sampurna, nih, mungkin tahu nih kalau HM Sampurna nih, perusahaan tembakau. Ada rokok kretek nih, Jisamsu, apalagi gitu, Jarum, apa gitulah namanya ya. Karena saya tidak merokok ya, tidak tahu. Rokok ini merupakan gabungan dari cengkeh, tembakau, dan rasa lainnya. Lin Seng Teh yang merupakan imigran Indonesia Cina mendirikan perusahaan ini tahun 1913.
telah memegang kontrol hingga Philip Morris International mengambil alih saham sebesar 97%. Nih. Selain Unilever ada HM Sampurna. Ini pengelolaan cengkeh, tembakau, dan rasa lainnya. Udah rasa lainnya. Nah ini nih HM Sampurna. Ternyata ini badan usaha asing. Kamu bayangin ya, kayak cengkeh, tembakau ini kan itu sumbernya ada di daerah. Di tiap daerah itu mungkin ada nih. Di 34 provinsi pasti banyak, nggak cuma di Lampung, tapi di daerah lain tuh banyak cengkeh dan tembakau. Kamu bayangin aja kalau ini dikelola oleh perusahaan daerah, kaya banget. Atau dikuasai oleh negara nih, oleh badan usaha milik negara, kaya banget Indonesia ini. Tapi kenapa kok ini ternyata dikelola oleh perusahaan asing atau badan usaha milik swasta dengan modal dari investor asing? Karena mungkin Indonesia belum punya teknologinya. Indonesia belum punya teknologi bagaimana mengolah cengkeh, tembakau. Nah itu memang kan salah satunya yang menjadi ciri negara berkembang, yaitu keterbatasan teknologi. Jadi kita ini sumber dayanya ada, sumber daya alamnya ada, sumber daya manusianya ada, tapi teknologinya nggak ada. Jadi mau nggak mau kita kerjasama dengan investor dari luar, dari asing yang punya teknologi, entah itu dari Jepang, ini dari Cina nih, Cina, ada yang dari Amerika, Meksiko, Belanda. Nah karena kita butuh teknologinya, kita nggak punya teknologi memang, jadi nggak bisa mengolahnya. Makanya mau nggak mau kita kerjasama membuka peluang bagi investor untuk masuk di Indonesia. Kayak tadi balik lagi tuh, belajarlah setinggi mungkin, belajarlah semaksimal mungkin. Ngapain demo-demo nggak penting. Belajar, cari, temukan teknologi. Kalau kamu udah bisa menemukan teknologi, bisa mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia, di sisi lain kamu jadi orang kaya, di sisi lain juga kamu bisa memperkaya orang lain, mensejahterakan rakyat, mensejahterakan karyawan. Itu. Banyak kan sebenarnya orang-orang Indonesia yang teknologinya diakui oleh internasional, tapi di Indonesia nggak maksimal. Kayak almarhum B.J. Habibie, dia kan menemukan itu teori pesawat terbang itu kan di Jerman, dia yang bikin ini bikin itu segala macam. Ya di Indonesia sampai hari ini mangkrak terus katanya mau bikin pesawat dari dulu kagak jadi padahal di Jerman dia udah jadi kayak seorang pahlawan gitu, dapat gelar kebangsawanan Jerman kalau misalnya dengan penemuannya itu. Nah itu sangat disayangkan. Banyak kan orang-orang Indonesia juga akhirnya malah berkarir di luar negeri. Kenapa? Karena orang luar negeri tahu, oh ini punya potensi nih. Udah saya pekerjakan saja untuk membangun negara saya. Nah, di Indonesia sendiri kurang dihargai. Nah, ini juga tidak boleh. Ada PT Astra Internasional. Nah, ini spare part kendaraan, industri otomotif. Ada juga ini keuangan. Ada Astra Finance kan. Ada juga infrastruktur, teknologi juga sama nih. Nah, walaupun CEO perusahaan ini berkeluarga negara Indonesia, namanya Priyono Sugiarto Jardine Eson, seorang konglomerat Inggris memiliki 50,1% saham perusahaan. Ini sahamnya 50,1% milik si Jardine Eson. Jadi ya masih kepemilikannya pemilik asing. Walaupun kita investor, kita Indonesia ya sudah. Kenapa ya? Kita juga sama nggak punya teknologinya. Makanya kita ya udah membuka peluang bagi para investor untuk masuk ke Indonesia. Astra Internasional, Google. Nih Google. Ini termasuk perusahaan asing, badan usaha asing nih. Pusat Google di Asia itu ada di Singapura, namun cabang Google ini menghasilkan pendapatan dari advertiser di Indonesia. Kantor Google di Indonesia berada di Jakarta, Kebayoran Baru.
Ini ada nih kantornya nih. Kalau di Jakarta itu bisa field trip nih ke kantor Google. Bisa dikunjungi. Jadi kita bisa melihat di tempat si Google itu menyimpan data-data kita itu gimana. Kan Google ini search engine, mesin pencarian. Nah, kita bisa lihat tuh. Tapi ada juga kan di YouTube kayak ini ya, di YouTube juga ada tuh. Bagaimana si Google ini menyimpan setiap data pencarian segala macam itu, kapasitasnya segimana, ruangannya gimana. Marriott International, ini hotel nih. Ya, JW Marriott yang dulu pernah dibom. Ini biasanya hotel-hotel luxury hotel nih, mahal, mewah. Pelayanan-pelayanan hotel mahal. Tuh, perusahaan perhotelan yang terkenal dan sudah memiliki cabang lebih dari 100 negara. Maybank nih, Maybank. Di Bandar Lampung juga ada ya, Lampung Maybank ada nih, Maybank. Ini salah satu bank asing juga yang ada di Indonesia. Maybank ini dari Malaysia. Nih, memiliki tuh banyak tuh. Ada 20 negara. Medco Energi, nah ini di bidang minyak dan gas. Ini Singapura. Tuh modalnya tuh 50,7% dimiliki oleh Singapura. Toyota, nah ini mungkin kamu punya mobil Toyota. Ini juga sama nih. Toyota ini asing ternyata. Ini atau ini nih produk-produk kecantikan, perawatan diri, L'Oreal. Ini aslinya dari Paris. Ada juga di Indonesia nih, kan? Kamu juga mungkin pakai produknya mungkin. Atau Exxon Mobil, nah, ini ada juga Exxon Mobil. Di sini nggak ada sih ya di Lampung. Kalau di Jakarta ada nih Exxon. Nah ini perusahaan 10 perusahaan asing lah. Di luar itu masih banyak. Kalau di bank ada Standard Chartered, ada lagi Petronas, ada lagi Shell. Kalau di minyak, bahan bakar minyak banyak. Nah, lalu gimana cara prosedur pendirian badan usaha asing di Indonesia? Prosedurnya memang perlu, karena ini bentuknya investor tadi ya, penanaman modal, memang perlu proses yang memang tidak cepat juga. Apalagi ini modalnya berasal dari asing ya, berasal dari luar Indonesia, kan harus jelas juga tuh modalnya dari mana. Tuh. Nggak mau klik. Oh ini bidang-bidangnya ada di bidang ekstraktif, ya hasil hutan, hasil laut itu juga ada nih. Di bidang agraris, pertanian juga ada nih. Di bidang perdagangan, industri dan jasa, jadi di semua sektor juga ada nih ternyata nih untuk badan usaha asing. Modal asing. Mana ya proses pendiriannya? Kalau di buku itu memang itu harus ada yang namanya dasar hukumnya sudah jelas, ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syarat yang istilahnya memiliki kekuatan hukum ketika mau menginvestasikan modalnya di Indonesia, supaya si para investor ini yang berasal dari luar Indonesia itu merasa aman, tenang nih uangnya ketika diinvestasikan ke Indonesia untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dia berharap bahwa dia mendapatkan keuntungan dan merasa aman, merasa
tenang. Makanya kalau kita bicara investor ini, modal asing ini dipengaruhi juga sama keadaan politik di negara tersebut. Makanya kalau misalkan Indonesia nih kayak kemarin demo terus, itu kalau misalkan demo-demo terus, lama-lama investor atau penanam modal yang punya modal di luar negeri itu nggak mau masuk ke Indonesia. Kenapa? Keadaan keadaan politiknya nggak stabil. Tambah lagi, misalkan kayak kemarin harga-harga naik tuh demo terus lagi, masalah minyak naik, masalah kebutuhan pokok naik, ada banyak terjadi kejahatan atau korupsi. Itu ya sebagai penanam modal ya agak khawatir takut untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Makanya dia akan kalau sana nggak mau di Indonesia aja lah, saya investasi misalnya di Singapura aja yang lebih aman lah perekonomiannya, keamanan negaranya juga lebih tenang, keadaannya tenang. Nah, itu. Untuk mendirikan perlindungan hukum tadi, makanya di Indonesia ini penanaman modal asing itu harus atau wajib berbentuk PT atau perseroan terbatas perusahaannya. Nggak bisa dalam bentuk perusahaan perorangan, nggak bisa. Misalkan tinggal orang bule gitu tiba-tiba datang ke sini gitu, nggak bisa. Tapi harus benar-benar bentuknya itu bentuk PT, perusahaan terbatas. Karena itu diatur tuh pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007. Penanaman modal asing tidak diizinkan melakukan usaha sebelum terbentuknya badan hukum di Indonesia. Nah, badan hukumnya itu berbentuk PT. Prosesnya ada dengan dua cara. Pertama, sama si investor ini membuat akte pendirian perusahaan, karena bentuknya PT berarti sama kayak badan usaha milik swasta proses pendiriannya. Cuman bedanya ini karena modalnya dari orang asing, dari luar negeri, nah berarti tetap dia harus buat akta pendiriannya, disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Kemenhum. Kemenhum. Setelah akte pendirian disahkan, lalu si pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran atau izin prinsip penanaman modal asing ke Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa juga pengusaha mengajukan terlebih dahulu pendaftaran penanaman modal asing, dan setelah memperoleh pendaftaran penanaman modal asing, dilakukan pembuatan akte pendirian PT berbadan hukum Indonesia, harus mendapatkan pengesahan Kemenkumham. UU nomor 45 sama nih, intinya sama. Bisa ajukan dulu atau bisa mengajukan langsung, mau didaftarkan dulu sebagai penanam modal, atau yang pertama tadi buat akta pendiriannya dulu, perusahaannya dulu. Jadi bisa dua. Ini nanti disahkan tadi oleh Kemenkumham. Nah, batas waktu paling lama merealisasikan pembentukan badan hukum sebagaimana tertera pada pendaftaran, yaitu 6 bulan sejak dikeluarkan pendaftarannya asing. Berarti ada tenggat waktunya tuh. Prosesnya itu kurang lebih segitu. 6 bulan. Jadi kalau misalkan ada investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia, hari ini nih saya mau investasikan 6 triliun. Nah, itu butuh proses. Tadi prosesnya itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku itu 6 bulan baru bisa direalisasikan. Kenapa? Ya kan dilihat juga. Dilihat, terus nanti tempatnya di mana nih? Lakukan kegiatan usahanya di mana? Kantornya di mana? Pabriknya di mana? Itu kan harus izin-izin itu harus diselesaikan dulu, diberesin dulu. Jadi memang agak sulit sih ya, lebih sulit dibanding badan usaha milik swasta yang memang modalnya bukan berasal dari modal asing. Nah, ini salah satunya juga kalau si investor asing tadi ya, perusahaan asing tadi nih menanamkan modalnya di Indonesia. Itu kalau nanti kita belajar di Sekpai itu ada namanya pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional yang berasal dari warga negara asing itu tidak dihitung sebagai pendapatan nasional. Jadi keuntungannya itu untuk negara tersebut, bukan untuk negara kita. Mungkin negara kita dapat lah dari sisi pajaknya,
dari sisi keuntungan lainnya. Tapi sebagian besar keuntungannya itu diambil oleh si investor. Seperti itu. Makanya kan tadi tahap proses investasi, penanaman modal, dan penjalanan usahanya di Indonesia ini agak membutuhkan waktu. Dan harus jeli, benar nggak ini menguntungkan nggak investor ini? Jangan sampai merugikan. Benar nggak ini investor ini di sektor-sektor yang memang penting, sektor-sektor yang memang dibutuhkan. Bukan pada akhirnya itu mengambil konsumen dalam negeri. Nah, jangan sampai kayak begitu. Makanya itu kan perlu proses yang agak. Nah, itulah hari ini tentang badan usaha milik daerah dan badan usaha asing. Satu lagi di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang koperasi. Yang terakhir, menopang perekonomian di Indonesia. Ada yang mau tanya dulu tidak? Nah, materinya itu di buku juga ada tuh penjelasan lebih detailnya. Kamu tinggal lihat, baca lagi. Jadi setidaknya kamu minimal udah tahu lah bedanya badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik asing. Dari modalnya juga beda, dari tujuannya juga beda, dari dasar hukumnya juga beda, ketentuan jalan usahanya juga beda. Nah, jadi terus jenis-jenis perusahaannya juga beda. Dan kamu sudah tahu sekarang, oh perusahaan itu ternyata ini perusahaan milik negara, ini perusahaan punya swasta, ini punya asing, ini punya daerah. Nah, setidaknya kamu udah punya tahu pengetahuan tentang itu semua. Tapi tadi saya menjelaskan karena ada kelebihan dan kekurangannya, nah makanya diharapkan dengan belajar adanya badan usaha ini, kamu mulai berpikir tuh bagaimana yang tadi saya bilang, kalau bisa mendorong mengembangkan potensi daerah di mana tempat kita tinggal. Ya nggak masalah, kamu sebagai pelajar belajarlah yang rajin, belajarlah yang baik, belajarlah yang maksimal, sampai setinggi mungkin dapat apalagi kita tadi saya bilang kita ini masih kekurangan tenaga ahli dan teknologi. Nah, kamulah salah satunya harapan masa depan bangsa ini. Jangan nanti suatu saat karena generasi mudanya tidak belajar, malas belajar, tidak bisa menemukan inovasi teknologi segala macam, akhirnya negara ini dikuasai oleh perusahaan asing atau oleh para investor asing. Di mana tadi saya bilang itu keuntungannya untuk negara mereka, bukan negara kita. Jangan sampai istilah itu ada istilah tikus mati di lumbung padi. Ada istilah gitu kan, tikus mati di lumbung padi. Harusnya kan dia kenyang, bukan mati lah harusnya. Nah, jangan sampai negara kita dikuasai oleh pihak asing, modal asing, segala macam. Sehingga masyarakat kita jadi tidak semakin sejahtera. Gitu. Oke? Cukuplah hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke? Terima kasih Margaret. Terima kasih Alia. Thank you, Pak. Bye.